Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ibu Winnie selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Dorizky Aprian dengan NIM 129241119 dari program studi Oceanografi ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian dari kelompok 4 yang berjudul Pengkajian Pengaruh Pengasaman Laut dan Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Kelautan Global dan Nasional periode 2000 sampai 2025. Sebelumnya, mengapa kami mengangkat isu ini? Karena secara global, laut kita sedang mengalami krisis yang sunyi. Sejak era praindustri, konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat secara drastis melebihi 420 ppm. Dan laut menyerap sekitar sepertiga dari emisi ini, yang mengakibatkan penurunan pH sebesar 0,1 unit. Mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya sangat besar. Bisa meningkatkan pengasaman laut sebesar 30%. Di Indonesia sendiri, ancaman ini nyata bagi 2,3 juta nelayan kita. Namun sayangnya, data pemantauan di kita sangat terbatas, hanya sekitar pada 18% wilayah saja. Penelitian ini kami arahkan untuk menjawab 5 poin utama, mulai dari tren dampak periode 2000 sampai 2025, faktor penyebabnya, hingga bagaimana tingkat pemahaman dan juga pengetahuan masyarakat mengenai isu ini. Tujuannya jelas, yaitu untuk merumuskan bagaimana hasil kajian ini bisa meningkatkan literasi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kajian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan studi literatur. Untuk data primer sendiri, kami telah mengumpulkan respons melalui kuesioner secara daring yang melibatkan responden dari lingkungan kampus ITB dan masyarakat umum untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mereka dan peduli terhadap isu pengasaman laut ini. Singkatnya, secara kimiawi, pengasaman laut terjadi ketika CO2 bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat. Dampak yang paling saya soroti yaitu penurunan klasifikasi. Ini adalah masalah besar bagi organisme seperti terumbu karang dan juga kerang-kerangan, karena mereka akan sulit membangun cangkangnya. Jika mereka terganggu, seluruh jaringan makanan di laut akan ikut terancam. Memasuki analisis pada slide 9, hasil kajian menunjukkan bahwa pengasaman laut merupakan ancaman yang sistemik, berpotensi menurunkan pH sebesar 0,3 sampai 0,5 unit pada akhir abad ini. Di Indonesia, meskipun riset mengenai hal ini baru berkembang pesat selama 1 dekade terakhir, dampaknya sudah terlihat negatif pada beberapa biota laut, walaupun beberapa spesies menunjukkan kemampuan adaptasi tertentu. Intensitas pengasaman di perairan kita sangat dipengaruhi oleh dinamika oceanografi regional, seperti sirkulasi arus dan fenomena upwelling. Namun, poin yang paling krusial adalah adanya tekanan antropogenik lokal. Aktivitas manusia di wilayah pesisir seperti eutrofikasi dan pencemaran organik terbukti mempercepat penurunan pH secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa penanganan pengasaman laut di Indonesia memerlukan integrasi antara mitigasi emisi global dengan pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih ketat di lingkungan nasional. Masuk ke bagian hasil penelitian, data kuesioner yang melibatkan total 18 responden berdasarkan karakteristik sampel, responden didominasi oleh FITB sebesar 52,6%, disusul oleh MIPA dan juga FTI masing-masing 55,3%. Dari sisi usia, sampel ini sangat homogen dengan 52,6 berada di rentang 20 sampai 22 tahun dan 47,4 di rentang 17 sampai 19 tahun. Menariknya, 73,7% responden adalah mahasiswa angkatan 2024. Data ini menunjukkan bahwa sudut pandang dalam penelitian ini mewakili persepsi kelompok akademisi yang baru mulai studi di bidang sains dan teknologi. Nah, pada grafik RQ1.1 mengenai tingkat paparan informasi, saya menemukan adanya fenomena pengetahuan yang pasif. Meskipun 50% responden mengaku tidak pernah mencari informasi pH laut secara mandiri, grafik RQ1.2 menunjukkan tingkat pengetahuan dasar yang cukup baik. Nah, sebanyak 47,4 responden setuju bahwa pengasaman laut terjadi akibat peningkatan CO2. Namun, untuk memahami pemahaman teknis yang lebih mendalam seperti hubungan pH dengan organisme pengklasifikasi, jawabannya cenderung lebih tersebar. Pada RQ2, mengenai persepsi dampak, terdapat kesadaran emosional yang kuat. Mayoritas responden berada di skala 4 sampai 5.
Setuju hingga tidak setuju bahwa pengasaman laut mengancam jaring makanan dan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, pada analisis faktor kesadaran di grafik RQ 4.1 terlihat jelas bahwa media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube memegang peranan vital. Sebanyak 42,1% responden sering memperoleh informasi dari sana, mengungguli peran pendidikan formal, sekolah, atau kampus yang hanya berada di rentang 43,6% untuk kategori sering. Namun, ada temuan kritis pada grafik RQ 5.1 mengenai hubungan kesadaran dengan tindakan yang nyata. Meskipun tindak kepedulian terhadap informasi sangat tinggi, mencapai 57,9%, sangat setuju pada pentingnya pemahaman dampak, partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian atau mitigasi fisik justru menunjukkan angka yang terendah. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kesenjangan antara kesadaran kognitif dengan tingkat partisipasi masyarakat kita. Secara teratur, pengasaman laut di Indonesia masih sering dianggap sebagai bagian umum dari perubahan iklim, bukan isu mandiri. Hal ini disebabkan karena penelitian kita masih didominasi oleh aspek biologis dan oceanografi, sementara dimensi sosial dan literasi publik belum banyak dikaji secara terpadu. Sebagai kesimpulan, pengasaman laut adalah ancaman yang nyata bagi 65% terumbu karang kita yang kini berstatus rentan. Meskipun kepedulian masyarakat tinggi, literasi masih sangat rendah. Saya menyarankan pendekatan edukasi yang lebih komunikatif dan berbasis data survei. Seperti ini untuk merancang strategi mitigasi yang lebih efektif di masa depan. Demikian presentasi laporan penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Winnie atas segala bimbingannya, dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.